Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dalam pembahasan pendaftaran kuliah tahun 2023. Baik adik-adik semua, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial pendaftaran UTBK SNBT. Jadi bagi adik-adik yang ingin mendaftar UTBK SNBT, silakan ikuti langkah yang saya berikan ini. Terutama ini adalah akun yang non KIP kuliah ataupun akun berbayar. Jadi bagi adik-adik yang bukan pelamar KIP kuliah, ya silakan ditonton video ini. Sebenarnya proses pendaftarannya itu sama, cuma ada beberapa poin nanti yang tidak sama seperti kawan-kawan yang pendaftar KIP kuliah. Baik, kita langsung masuk ke salah satu akun siswa. Ini adalah akun siswa di sekolah saya. Kita klik masuk. Kemudian di sini atas nama Insyirah. Kemudian kita langsung menuju ke pendaftaran UTBK SNBT. Ya, selanjutnya akan muncul menu pendaftaran. Di sini ada 5 tahap yang nanti wajib adik-adik isi semua. Mulai dari tahap 1 sampai tahap 5 unduh kartu peserta. Di tahap 1 yaitu melengkapi biodata. Biodata di sini adalah biodata diri adik-adik sendiri beserta dengan biodata orang tua. Jadi kedua biodata ini wajib adik-adik isikan. Di data pribadi ini adalah nama adik-adik sendiri, yang mana data ini diambil saat adik-adik membuat akun SNPMB dulunya. Di sini tidak bisa kita mengeditnya. Yang bisa kita edit itu hanya di data orang tua. Kita langsung menuju ke data orang tua. Ya, di sini sebelum data orang tua itu ada informasi KIP kuliah. Untuk siswa yang bersangkutan ini status KIP kuliahnya itu tidak terdaftar karena memang yang bersangkutan ini tidak mendaftar KIP kuliah. Dan siswa yang bersangkutan ini nanti dia harus membayar. Jadi bagi adik-adik yang peserta KIP kuliah, kalau status KIP kuliahnya di sini sudah terdaftar sebagai peserta KIP kuliah, maka adik-adik itu non bayar, tidak perlu untuk membayarnya. Untuk yang bersangkutan ini harus membayar. Baik, sebelumnya kita harus mengisi dulu data orang tua. Jadi untuk nama ayah itu diisi adalah nama ayah kandung. Harus diisi sesuai dengan yang tercantum dalam ijazah. Ataupun yang sesuai lah tulisannya, itu yang diisi di sini. Kemudian nama ibu ini sesuai yang ada di KK ataupun di akte. Kemudian untuk pendidikan ayah yang bersangkutan karena ayahnya itu S1. Kemudian pendidikan ibu itu tamat SMA. Di sini ada beberapa pilihan, silakan nanti adik-adik memilihnya sendiri. Kemudian pekerjaan ayah. Nah, di sini pekerjaan ayah itu ada beberapa pekerjaan. Silakan disesuaikan saja dengan pekerjaan orang tuanya. Di sini pegawai negeri bukan guru atau dosen. Ini adalah pegawai negeri yang bekerja di perkantoran. Kemudian ibunya juga sama, itu pegawai negeri bukan guru atau dosen. Kemudian penghasilan orang tua, di sini dibuat saja 2 karena PNS 2,5 sampai 3 juta, begitu juga dengan ibunya. Kemudian tanggungan ini adalah apabila yang tidak berpenghasilan juga masuk dalam tanggungan. Karena di KK yang bersangkutan ini cuma 6 orang, ayah dan ibu beserta anak 4 orang, berarti anak saja yang dibuat karena kedua orang tuanya itu memiliki penghasilan. Apabila ada adik nanti salah satu orang tuanya tidak memiliki penghasilan, itu silakan dimasukkan dalam tanggungan, jumlah tanggungannya. Kemudian apabila jumlah tanggungan itu sudah diisi, silakan ke menu kebutuhan khusus. Kalau seandainya ada, diklik centang. Kalau seandainya tidak ada, berarti tidak perlu diklik centang. Kemudian apabila sudah benar semua data di atas, silakan diklik simpan dan lanjut. Biodata berhasil disimpan. Kemudian konfirmasi akhir pengisian biodata. Nanti kita scroll aja ke bawah. Kemudian selanjutnya kita centang di sini konfirmasi dan simpan permanen. Kemudian kita klik simpan permanen. Sebelum kita klik simpan permanen, pastikan terlebih dahulu bahwa data yang di atas itu sudah benar. Karena apabila adik-adik nanti sudah klik simpan permanen, maka data biodata orang tua dan data diri itu tidak bisa diubah lagi. Karena saya menganggap datanya sudah benar, saya klik simpan permanen biodata. Kemudian pengecekan akhir, kalau seandainya sudah kita cek itu sudah benar semua, ya diklik ya dan simpan permanen. Kemudian biodata berhasil disimpan permanen, artinya ini tidak bisa diubah lagi.
Selanjutnya kita lanjut ke menu memilih program studi ataupun tahap kedua. Kita klik lanjutkan. Kemudian di pemilihan prodi ini, urutan pilihan prodi menentukan prioritas pilihan. Artinya prioritas itu yang kita utamakan. Nah, mungkin adik-adik itu lebih paham. Tinggal adik-adik nanti ketik saja universitasnya. Nah, ini Universitas Andalas. Yang bersangkutan ingin mengambil di Universitas Andalas yang ada di Padang ya. Universitas Andalas ini ada di Padang ataupun Sumatera Barat. Kemudian selanjutnya kita ketik jurusan yang adik-adik inginkan. Misalnya yang bersangkutan ini memilih S1 Farmasi. Kemudian pilihan kedua, yang bersangkutan memilih di Universitas Syah Kuala yang ada di Banda Aceh dengan prodinya Informatika. Nah, yang bersangkutan ini memilih pilihan pertama farmasi yang ada di Andalas ataupun Universitas Andalas. Kemudian pilihan yang kedua yang bersangkutan itu Informatika yang ada di Universitas Syah Kuala. Apabila pilihan prodi sudah ada dipilih, silakan diklik centang. Kemudian diklik simpan dan lanjutkan. Ini apabila adik sudah yakin dengan pilihan prodinya. Kemudian kita klik simpan dan lanjutkan. Selanjutnya di tahap ketiga itu mengunggah portofolio. Untuk prodi yang bersangkutan, ini tidak perlu untuk mengunggah portofolio. Di sini bisa kita bacakan, Anda dapat langsung melanjutkan ke halaman berikutnya karena program studi yang Anda pilih tidak mengisyaratkan ataupun tidak mensyaratkan unggah portofolio. Untuk portofolio ini hanya berlaku kepada jurusan-jurusan tertentu saja, seperti jurusan seni, kemudian jurusan olahraga. Selain daripada jurusan itu tidak perlu dalam mengunggah portofolio. Jadi bagi adik-adik yang ingin mengambil program ataupun program studi seni dan program studi olahraga, itu silakan adik-adik menyiapkan portofolio untuk bisa diunggah di sini. Kemudian karena di sini tidak perlu mengunggah portofolio, kita lanjut ke halaman berikutnya ataupun ke tahap keempat, yaitu memilih pusat UTBK. Kita pilih pusat UTBK. Silahkan adik-adik mencari yang terdekat. Misalkan dengan daerah adik-adik sendiri. Seperti yang bersangkutan ini asalnya itu dari Aceh. Kemudian pilihan pertamanya itu ke Padang, Sumatera Barat. Kemudian yang satunya lagi itu ke Banda Aceh ataupun yang ada di Provinsi Aceh. Dan yang bersangkutan ingin memilih pusat UTBK-nya itu yang ada di Aceh saja, yang terdekat. Kita memilih pusat UTBK. Misalkan di sini yang bersangkutan memilih yang ada di Aceh ataupun di Banda Aceh, ini Universitas Syah Kuala. Apabila adik-adik sudah mengisinya, silahkan diklik simpan dan lanjutkan. Ingin mengubah pusat UTBK itu masih diperbolehkan sebelum adik-adik nanti klik simpan permanen pusat UTBK-nya. Karena yang bersangkutan ini sudah yakin di pusat UTBK tersebut, ya saya langsung klik simpan permanen. Apabila adik-adik belum yakin, cukup sampai di sini saja dan nanti di login kembali akun SNPMB-nya untuk mengganti pusat UTBK. Tapi kalau seandainya sudah adik-adik klik simpan permanen pusat UTBK, itu tidak bisa diubah lagi. Baik, saya langsung ke simpan permanen pusat UTBK. Di konfirmasi akhir, apakah Anda yakin memilih pusat UTBK sebagai berikut? Pusat UTBK-nya Universitas Syah Kuala, kebutuhan khusus itu tidak ada, nomor peserta PIP kuliah itu tidak terdaftar. Apakah Anda setuju dengan pernyataan berikut? Saya paham data yang sudah saya isikan tidak dapat diubah lagi dengan alasan apapun. Karena ini sudah yakin, silakan diklik ya dan simpan permanen. Kalau seandainya belum yakin, diabaikan saja untuk menu ini dan jangan dilakukan apapun ataupun jangan diklik simpan permanen. Baik, karena ini sudah yakin, saya klik simpan permanen. Di sini akan dicari proses pendaftaran UTBK SNBT. Masuk dia ke antrian 1. Ini kalau tidak salah saya antrian 1 itu adalah gelombang pertama. Kemudian di sini sudah muncul tanggal daftarnya itu tanggal hari ini. Kemudian tanggal prosesnya. Kemudian tanggal selesainya. Kemudian status antriannya berhasil. Kemudian kita klik selanjutnya. Kemudian di sini ada kode pembayaran. Jadi menunggu pembayaran terlebih dahulu karena yang bersangkutan itu memang harus berbayar.
Silakan unduh slip bayar dan melakukan pembayaran. Petunjuk pembayaran dapat dilihat di website ini. Kita buka saja. Untuk panduan pembayarannya itu bisa dilakukan melalui Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BTN, Bank BRI, dan Bank BSI. Yang penting kalau seandainya adik-adik belum tahu cara membayarnya, silakan adik-adik klik situs web SNPMB ini. Yang bersangkutan saya coba unduh slip bayar. Ini adalah slip pembayaran biaya UTBK. Kode pembayarannya juga sudah ada. Pembayaran harus dilakukan sebelum tanggal 2 April 2023 pukul 00.18. Jadi kita diberikan waktu sekitar 3 hari ataupun 2 hari untuk proses pembayarannya. Kalau seandainya nanti tanggalnya sudah terlewati, silakan adik-adik memilih pusat UTBK terbaru dan nanti akan muncul slip pembayaran yang terbaru ataupun kode pembayaran yang terbarunya. Untuk nominal pembayaran itu Rp200.000. Apabila adik-adik sudah membayar, maka nanti baru adik-adik bisa mencetak kartu SNBT-nya ataupun kartu UTBK SNBT-nya. Jadi berbeda dengan kawan-kawan yang mendaftar ataupun pelamar KIP kuliah. Mereka setelah memilih pusat UTBK dan langsung mereka bisa mendapatkan kartu UTBK SNBT. Contoh kartu tanda peserta UTBK SNBT tahun 2023 ya seperti ini. Ini artinya dia sudah berhasil karena yang bersangkutan ini mendaftar sebagai pelamar KIP kuliah. Cukup sekian informasi yang bisa saya berikan. Semoga ini bermanfaat bagi adik-adik semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.